pasti ada seseorang konten kreator nih yang mendalami hal tersebut nih. Jadi kayak kita bisa ekspor kok ilmu. Misal kita bingung nih mau terjun ke dunia pro gaming, tapi kita tertarik, tapi kita nggak tahu arah. Kayak terombang-ambing lah, belajar apa gini-gini. Nah itu bisa tuh kalian ekspor aja tuh alur belajar front end developer atau alur belajar back end developer atau bahkan full stack developer. Selamat pagi, selamat siang, selamat malam Sobat Geek. Kali ini kita kedatangan bintang tamu kita nih yang paling spesial, yang sering senyum. Ya, dia seorang lulusan SMK dari Semarang ya. Iya, salah satu. Dan berkarir di bidang IT kurang lebih setahun ya. Belum ada sih mas. Ya udah deh perkenalan. Perkenalan diri langsung deh sama teman-teman di luar sana. Oh iya. Oke, saya di sini sebagai junior front end developer ya teman-teman semua. Jadi sedikit pengalaman juga tadi kurang lebih satu tahun di sini juga masih belajar juga sambil berkarir. Oke. Oh ya, lupa nih. Jadi podcast pada hari ini disponsori oleh ini nih. Nih Garden Software House nih. Hai, ini salah satu software house terbaik di Yogyakarta. Jadi kalau kalian pengen bikin aplikasi, bikin website, ya di sini tempatnya. Di mana lagi? Kalau bukan di Garden Software House, ya enggak? Oke. Kerja di mana sih? Di Garden tuh. Ada. Ternyata ya. Ini kalau Tekotang mau jadi sponsor juga nggak apa-apa nih. Tak iklanin di sini sekalian. Ya, Zaki. Oh iya mas. Siap. Front end. Apa sih front end itu? Ya front end itu salah satu di divisi pembuatan website ya, khususnya di pro gaming ya mas. Jadi front end, jadi pembuatan website untuk depan ya, khususnya front depan, ada back end juga untuk belakang. Jadi front end itu untuk depan, untuk tampilan lebih ke user sih sebenarnya. Nah, kalau misalkan nih ada anak-anak nih, wah nggak tahu nih front end, bisa nggak dijelaskan? Gimana? Kalau dijelaskan ke anak-anak gimana tuh? Lebih gampangnya tuh? Oh, jadi front end sendiri ini tuh seperti interior atau suatu tampilan yang akan ditampilkan ke klien nantinya. Contoh untuk di luar bidang teknis ya. Jadi di luar bidang teknis ini seperti kita kasih perumpamaan coffee shop ya mas Eki. Oh, ya. Coffee shop, katakanlah coffee shop di Garden. Kayak bisa dikasih coffee shop. Nah, jadi untuk front end ini tuh tampilan di dalam ruangan coffee shop tersebut. Jadi kayak interior, meja, kursi, lalu daftar menu seperti itu. Nah, sedangkan untuk back end-nya itu seperti tadi back belakang, nah itu seperti baristanya yang membuat coffee tersebut. Nah, jadi pada saat klien datang ke coffee shop tersebut kan yang dilihat interior tadi, daftar menu tadi. Nah, seperti halnya website. Jadi si front end ini tuh untuk menyambungkan si klien tadi dengan data yang di belakang tadi. Jadi klien nanti melihat bagaimana di desain websitenya, bagaimana klien berinteraksi dengan data itu yang menghubungkan front end tersebut. Nah, dari kesimpulannya itu kan front end ini berarti tampilannya aplikasi maupun website ya, tampilannya ya? Ya, seperti itu. Nah, jadi front end harus bisa desain nggak? Kalau harus bisa desain sih, kalau menurut aku ya mas, sebenarnya enggak sih. Tapi harus sedikit ekspor untuk ilmu di UI UX ya. Kan nggak mungkin tuh kita buat sesuatu tapi buat aja atau asal nurut aja. Kita kan pasti juga sebagai developer atau suatu pembuat sesuatu gitu kan, kita harus juga tahu apa yang akan kita buat. Di front end sendiri kan kita buat tampilan nih, tapi kita kasih warna yang kontras gitu, jadi kan jadi nggak masuk di mata juga, jadi tampilan ke klien jelek. Nah, meskipun kita sudah dapat desain dari UI UX designer ya, jadi kayak kita mengikuti desain dari desain tersebut, kita juga boleh toh berimprovisasi tersebut jika ada kurang enak dilihat atau bisa dikonsultasi dengan UI UX developer. Oke. Front end. Kalau dibandingkan nih front end developer sama back end developer, susah mana? Waduh, kalau itu
sih tergantung ya mas, tergantung basic kita tuh apa ya, di mana gitu loh. Jadi lebih enak kemana, masalah susah atau enggaknya sih ya itu tergantung passion. Jadi di mana kita mempelajari sesuatu, di mana kita ngerasain susahnya, di mana passionnya gitu. Jadi kalau kita bilang wah susah back end tapi passion kita di back end, ya mau nggak mau harus senang gitu loh. Jadi kalau kita mengerjakan sesuatu dengan senang itu ya susahnya nggak kelihatan, jadi senang aja. Oh, berarti ini ya, tergantung ya passion kita lah ya. Jadi ya kalau misalkan anak backend nggak suka front end terus dikasih front end gitu, ya susah juga ya. Susah juga. Iya, developer dikasih desain gitu terus ya agak susah juga sih. Ya. Sama kayak UI UX terus dikasih backend gitu, wah, ribet. Nah, Jadi tergantung tergantung dari pribadi, santai. Tergantung dari pribadi masing-masing lah ya. iya seperti itu. Oh, Kurang lebih. oke. Nah, kalau saya mikir-mikir nih ya, front end berhubungan dengan tampilan, artinya desain. Boleh. Artinya nggak jauh dari UI UX. Betul. Mas Zaki ini tertarik nggak sih belajar UI UX? Kalau aku ya, sebenarnya ya sedikit tertarik sih mas. Dan Oh, mau nggak- sedikit? Ya sedikit, sedikit aja. Jadi nggak terlalu expert untuk desain tersebut. Jadi sedikit tadi itu juga berdasarkan front end tadi ya. Karena kita mau nggak mau juga harus belajar, mau nggak mau harus tertarik dong. Kalau kita nggak tertarik tapi belajar kan, ya sama aja nggak masuk gitu loh. Jadi kita harus menarikkan diri gitu, mentertarikan diri untuk belajar dulu. Kalau kita nggak ada tertarikan atau nggak ada keinginan kan, ya kita belajar kayak dipaksa aja. Ya, iya sih, harus ada keinginan juga ya. Dan apalagi kan FE itu front end ya teman-teman. FE itu berhubungan dengan desain juga ya. Jadi ya paling nggak sedikit lah tahu mengenai layouting itu apa dan lain-lain sebagainya lah ya. Oke. Nah, kan ada namanya full stack juga tuh. Jadi full stack ini menguasai di front end dan back end. Nah, tertarik nggak masuk di full stack? Tertarik sih mas, tapi kalau untuk saat ini sih memang belum nyampe aja, karena di sini kan juga saya masih tadi kan masih junior kan, masih di bawah tuh, masih sambil belajar juga. Jadi untuk teman-teman juga yang mau ke full stack tuh juga harus yang penting perlahan-lahan tapi pasti gitu. Jadi belajar nanti kalau baru upgrade lagi seperti itu. Tapi ini ya, kalau kita pikir-pikir juga nih, front end aja tuh udah banyak banget loh. Kayak ada framework. Oh iya, jadi teman-teman perlu dijelaskan dulu ya kalau framework itu apa ya. Bisa dijelaskan sama Zaki dulu framework itu apa ya? Jadi framework itu tuh seperti framework rangka kerja ya, tapi lebih khususnya untuk biasanya tuh istilah yang digunakan untuk pembuatan website gitu. Ini jelaskan ini coba secara non teknis lah ya. Secara praktiknya seperti tadi kita kasih perumpamaan coffee shop lagi teman-teman. Jadi untuk framework sendiri tadi itu seperti coffee saset ya. Kita bisa bikin salah satu framework yang digunakan back end ya. Seperti tadi back end kan seperti baristanya meracik kopi nih. Nah jadi framework sendiri itu suatu alat yang digunakan untuk mempermudah juga. Jadi salah satunya coffee saset tadi. Jadi barista tadi itu tidak perlu meracik kopi, menakar, menuang, tapi tinggal buka sasetnya, tinggal diaduk. Lebih instan gitu lah ya. Instan. Oh ya, oke. Nah, framework. Nah, kembali ke front end tadi ya. Jadi banyak framework ya. Ada React, ada Vue, ada Angular, ada macam-macam lah ya. Ada banyak sekali. Kalau mau ke full stack, apakah kita harus menguasai berbagai macam framework lalu masuk ke back end atau cuma satu aja cukup atau gimana tuh? Oh, ini kalau dari front end tadi. Kalau mau jadi full stack ya? Kalau mau jadi full stack sih sebenarnya nggak harus ya. Jadi gini Mas Eki, tergantung kita mau ambil jalur mana dan kita bekerja itu menggunakan apa gitu. Jadi contoh nih, kita ternyata basicnya suka React nih, kita belajar React full front end dulu nih, ternyata tertarik ke full stack, kita belajar database juga.
toh juga percuma kalau ternyata perusahaan yang kita bekerja itu nggak pakai React gitu, ternyata pakainya Vue, oh sama aja dong, nggak digunakan. Nah tapi kalau mau jadi full stack freelancer, kita kan yang menyesuaikan. Jadi freelancer kan biasanya tuh memberikan project kan, kita yang menyesuaikan bisa nggak nih React atau Vue. Nah kita mempelajari dua itu, React sama Vue, atau mau ke React sendiri itu nggak ada keharusan untuk belajar sesuai urutan sih. Jadi asal kita paham, asal kita punya pengalaman, asal kita mampu, ya nggak apa-apa, nggak masalah. Oh, jadi intinya semakin banyak menguasai itu semakin bagus. Semakin bagus. Nah, tapi nggak harus. Nggak harus. Satu aja, paling nggak bisa membuat suatu website dengan sendirinya gitu lah ya. Bisa disebut full stack ya. Seperti itu. Okay. Bisa disebut full stack ya, benar tadi yang dikatakan Mas Eki. Paling nggak bisa menguasai satu framework. Kenapa framework? Karena sebenarnya tuh perusahaan itu kan pasti maunya yang lebih cepat, lebih instan juga. Nah makanya itu di zaman sekarang ini tuh ya paling nggak harus menguasai satu framework tadi untuk. Oke. Iya, seperti itu. Nah, lanjut pertanyaan selanjutnya. FE ini kan wajib menguasai HTML dan CSS lah ya. Wajib. Biasa. Nah, apakah bisa disebut seorang front end developer ketika hanya menguasai HTML dan CSS? Bisa dong. Karena HTML itu kan sama HTML dengan CSS itu kan paling dasar kan. Asal kita bisa buat layout atau kita bisa bikin copy, bikin layout dari HTML dan CSS itu sudah cukup bisa. Oh, udah bisa ya, tanpa framework gitu ya? Tanpa framework. Oke. Maksudnya ke native. Oh, itu ibaratkan ini ya, kita ngambil di kebun sendiri kopi, terus dibuat sendiri Bisa. tanpa ada tanpa instan kayak framework gitu ya? Iya, Tapi lebih sulit ya pastinya ya. Bukan lebih ya bisa dibilang lebih merepotkan. Lebih rumit lah ya. Lebih rumit. Karena sebenarnya kita kan framework ini untuk mempermudah, tapi kalau ada yang mudah kenapa yang susah gitu. Biasanya kan seperti itu. Oke. Kalau zaman sekarang kan ya paling enggak FE itu JavaScript, HTML, CSS ya. Ya, paling enggak framework kalau zaman Framework sekarang. ya, framework. Malah harus lebih ke framework karena yang dibutuhin perusahaan sekarang ini sih harusnya framework sih. Framework. Mungkin bagi junior developer itu biasanya bisa sih kalau mendaftar ke perusahaan tapi belum belajar framework nih, biasanya ada beberapa perusahaan yang masih mau menerima lah. Oh iya. Kita kasih tes atau apa, atau nanti bisa deh belajar sambil jalan gitu. Ada yang beberapa seperti itu. Framework. Nah, ngomong-ngomong nih, Zaki sendiri frameworknya apa yang digunakan? Kalau saya sih lebih ke Vue sih Mas, lebih ke Vue.js sendiri ya, karena di situ juga lebih enak daripada React kalau menurut aku ya. Oh, oke. Tapi pernah belajar React juga? Sedikit sih, dan menurut aku sih karena lebih mudah Vue tersebut ya, jadi sedikit mendalami Vue dulu, baru nanti yang lebih sulit bertingkat lah. Oh iya. Nah, apa ya? FE. Oh iya, ini nih sering didengar juga nih. API. Kita bahas API ya. Ini paling sering dibahas nih antara front end dan back end API. Nah, kalau bidang saya kan jarang nih ketemu API gini kan, cuman ngedesain, deliver ke front end udah selesai. Nah, apa sih API itu? API itu dari singkatannya dulu ya. API. Kalau nggak salah ya. API ya, API juga. Application Interface Programming. Programmer. Programming dulu. Application Programming Interface. Gitu. Oh, ya. Ya itulah kurang lebihnya. Kalau fungsinya sendiri sih yaitu untuk mempermudah untuk mempermudah data dengan aplikasi ya teman-teman. Jadi seperti gini Mas Eki. Kalau kita kasih perumpamaan lagi ya. Yang lebih gampang dimengerti sama penonton deh. Oke. Kita flashback lagi tuh ke coffee shop tadi. Iya. Ini udah 3 kali perumpamaan nih. Nah, tadi kan barista tuh back end. Sedangkan front end tuh interior kan. Iya. Sedangkan yang ketiga kan klien tadi. Nah, si API ini tuh salah satu bentuk kemudahan yang digunakan teknologi ya, kayak yang dimudahkan untuk
interaksi antara klien dengan data tadi. Oke. Jadi front end tadi kan menyiapkan meja kursinya nih. Tapi si klien ini kan pesan kopi. Nggak mungkin dong tiba-tiba ada di meja. Oh gitu. iya, masa langsung ngambil di dapur, sini kopinya? Nggak mungkin lah ya. Jadi si APA ini bisa diibaratkan sebagai pelayan tersebut. Pramusaji. Nah, boleh. Ah. Jadi si pramusaji ini kan dia akan ke barista nih, mengantarkan pesanan dulu nih, pesanan dari klien apa nih. Nah, baru setelah itu diantarkan ke meja. Nah, Oh iya sebagai iya jembatan iya gitu, iya. Mas, kurang lebih. Oh, berarti ya kurang lebih API itu jembatan ya. Nah, bisa Oke. seperti itu. Berarti kalau kan biasa nih saya lihat di website itu kayak kalau kita misalkan klik terus ada kayak itu kayak punya YouTube deh. Itu disebut API nggak sih? Gimana tuh? Kayak Mas? misalkan ada kayak website gitu kan, ada video gitu. Nah, pas diklik tuh bentuknya tuh kayak YouTube. Itu bagian dari API kan bukan? Waduh, belum Belum ya? paham aku, Mas. Maksudnya tuh gimana tuh? Kayak map Google Map lah, map. Iya, Misalkan map. ada map di ini kan, ada map di suatu aplikasi tuh. Ya map kan siapa sih yang punya? Paling Apple, Google. Nah, itu bagian dari API nggak itu? Bisa tuh. Jadi salah satu jenis API ya. Jadi kan ada public API sama private tuh. Nah, salah satu public API itu dari data-data maps dari Google. Atau kita bisa lebih ke lokal lagi ya, data Confit Indonesia gitu. Jadi itu dalam bentuk API itu. Nah, kita bisa pakai di aplikasi kita nantinya. Jadi seperti itu kurang lebih. Kalau di aplikasi mungkin kayak Gojek pinjam punya Google Map itu API nggak? Itu API sih. Oh, API ya? Kalau Oh, kalau iya, menurut iya, aku iya, ya, iya. itu API sih. Oh, oke. Oke, paham. API. Menarik ya. Lebih memudahkan juga ya, nggak usah buat kayak map gitu, nggak usah buat kayak ya semacamnya kayak gitu. Kalau tambahan sedikit sih tadi ya, kalau biasanya yang public API tadi ya seperti Maps tadi, kayak data config lokal yang nanti bisa digunakan untuk aplikasi kita. Nah, sedangkan di Garden sendiri ini tuh biasanya yang untuk aplikasi ke klien kan, biasanya ya pakai private API, jadi hanya bisa diakses di aplikasi tersebut. Jadi nggak kemana-mana. Pabrikan bisa digunakan siapa. Oh, oke. Jadi itu kan tadi kan kita bahas API apa? Map ya. Berarti kita sendiri bisa buat API juga dong ya? Bisa tadi, private API tadi. Private ya, private API. Oh, ya, oke. Yang bisa yang biasa buat API itu kan backend nih. Biasanya seorang backend developer ya. Jadi dia buat database dulu, lalu buat datanya, lalu diinteraksikan. Nah, kadang kalau kita mau bekerja sama dengan front end, si backend ini yang buat API-nya. Nah, jadi si fungsi front end ini konsum API dari backend tersebut. Oh, oke. Oke. Paham. Nah, selanjutnya nih, kan udah beberapa proyek ya mengerjakan di Garden ini. Belum banyak juga. Oh, belum. Jadi sejauh ini Zaki sendiri pernah nggak bekerja sama backend dan backend ini membuat API di kantor? Kalau dari situ sih belum ada, Mas. Belum ya? Ya karena tadi kan masih junior juga, jadi belum dipasrahin untuk ke klien, project ke klien kan. Dan biasanya project ke klien kan sesuai dengan yang Mas Eki sebutkan tadi, yang backend membuat API lalu dikonsum oleh front end kan. Nah, kalau aku sendiri sih belum sampai memegang project tersebut, tapi secara nggak langsung sedikit kurang lebih paham lah, karena tadi bisa sedikit menjelaskan. Front end. Terus kedepannya mau belajar apa nih mengenai front end? Kan udah bisa nih HTML, CSS, JavaScript udah bisa ya. Terus frameworknya itu pakai Vue.js. Nah, terus selanjutnya ini mau belajar apa nih? Node.js mungkin atau PHP atau apa gitu? Boleh. Kalau mau dari aku sendiri sih, Mas, mau mendalami front end dulu nih. Kan mau mendalami front end dulu harus mendalami, ya nggak harus sih. Kalau dari aku sih mau mendalami framework yang aku gunakan dulu. Kan aku belum banyak pengalaman juga di Vue. Nanti juga di Vue.js kan masih banyak tuh turunan-turunan framework lainnya. Dari Vue juga kayak Next.js atau Vuex. Jadi sesuai kebutuhan website kita tuh, kita pakai framework apa yang kita gunakan, kita ambil manfaat dari framework tersebut. Nah, itu
kan kita juga harus perlu belajar dan jangan lupa diaplikasikan itu. Oke. Ada nggak sejauh ini mengerjakan proyek yang paling susah dikerjakan itu proyek apa tuh? Kalau paling susah sih sebenarnya apa ya mas? Kalau Nggak ada project mungkin, paling karena susah dia udah jago mungkin ya. Jadi nggak ada. Bukan Semua nggak proyek ada. udah gampang. Karena masih sedikit pengalaman sih, bukan sulit di proyeknya sih, lebih sulit ke apa ya, kesulitan yang belum dipelajari ya mas khususnya. Kalau kita di dunia programming kan kita ada bug fixing tuh. Bug fixing tuh seperti memperbaiki kesalahan yang kita Ada kayak buat. kelebihan titik kayak gitu ya. Nah, kurang lebihnya. kurang lebih seperti itu. Ada juga kita nggak tahu nih mau pakai apa untuk logic tersebut. Kita belum pernah ekspor ke sana. Nah, lebih kesulitan sendiri tuh bukan ke project tapi ke kasus-kasus tersebut gitu. Oh, Mas. oke. Biasanya ya kalau di dunia programming gitu. Oh. Ya. Oke, ini udah jelas banget ya penjelasan mengenai front end dan frameworknya. Jadi ada nggak pesan-pesan nih buat teman-teman yang nonton di sana, caranya menjadi seorang front end itu gimana tuh? Dan belajarnya tuh butuh berapa lama untuk menjadi seorang front end, atau alurnya mungkin ya? Pertama tuh mempelajari ini, terus ini step-stepnya gitu. Biasanya sih gini ya mas, pasti ada seseorang content creator nih yang mendalami hal tersebut nih. Jadi kayak kita bisa ekspor kok ilmu. Misal kita bingung nih mau terjun ke dunia programming, tapi kita tertarik, tapi kita nggak tahu arah. Kayak terombang ambing lah, belajar apa gini-gini. Nah itu bisa tuh kalian ekspor aja tuh alur belajar front end developer atau alur belajar back end developer atau bahkan full stack developer nih. Jadi kita bisa mengikuti kok satu tersebut. Tapi yang paling sulit itu konsistensinya sih mas dalam belajar itu, karena kadang kan kita malas atau ke ekspor ilmu lagi malas pakai Tantangan banget sih ya kalau konsistensi itu. Kadang kan bosan juga lihat kode-kode gitu, iya kan? Aduh, udah kode terus di bawahnya ada garis merah, aduh, pusing ya. malas banget gitu. Terus ada saran nggak kayak media belajarnya gitu, atau mungkin channel YouTube yang disarankan, atau ebook atau apapun itu? Kalau dari aku ya mas, kalau saran sih lebih itu ada salah satu channel YouTube di dosen Unpas ya. Tuh biasanya sih udah pada tahu nih kalau yang pengen belajar ya. Yang pengen belajar di Mas Dika ya kalau nggak salah. Sandika Gali. Sandika Gali ya. Masih tahu. Nah, Yes, itu udah kurang lebih udah lengkap sih mas, dan penjelasannya itu ya cukup memudahkan bagi para pemula ya. Itu sih yang Emang di situ ya, kayak mau belajar JavaScript itu lengkap ya kalau Indonesia, di situ gratis lagi ya. Gratis. Mas Andika, terima kasih. Itu sih kalau untuk, nah kita kan ada sesuatu nih, kita belajar tapi kita nggak ada bukti atau kita belum ada sesuatu yang meyakinkan kita bahwa kita tuh bisa nih. Nah itu salah satunya kita bisa cari sertifikat online. Oke. Untuk nanti melamar pekerjaan, jadi kayak cari aja kayak platform pelatihan online Buat menghiasi resume-nya, CV-nya. nah untuk menghiasi CV atau resume kayak di decoding.com atau Hacktify atau apa gitu, coba cari lebih jauh. Tapi ada ini juga loh, selain punya Pak Sandika Gali itu ini programmer zaman now, tau nggak? Belum. Nah itu bagus, itu banyak banget itu, banyak kayak, wih lengkap banget. Aku pernah nonton JavaScript-nya itu 8 jam malah. Dari awal emang dijelasin tuh sampai lama. Terus setelah 8 jam itu ada di video berikutnya tuh ada lagi tuh. Diringkas gitu. Bukan diringkas, ada lanjutannya JavaScript lagi. Berarti ini JavaScript luas banget. Nah itu Enggak. dia. Yang paling sulit dari kita belajar itu tadi konsistensi. Iya sih. Ya kalau ada kemauan ya di situ ada kemajuan ya. Bisa. Iya. Jadi gila sih itu JavaScript aja tuh dipelajarin tuh sampai berjam-jam tuh. Itu programmer zaman dulu tuh ya, rekomendasi buat kalian-kalian yang pengen belajar programming dari awal ya itu sih channelnya Pak Sandika Gali dan ini programmer zaman now. Wah ada JavaScript, ada PHP, ada mau belajar DevOps apa, aduh
lengkap deh. Semua. Iya. Coba deh nanti dibuka ya. Tapi kadang kala tuh kita juga nggak butuh semuanya juga gitu. Oh iya sih. Jadi kan salah satu konten kreator kan hanya menyediakan nih media pembelajaran atau menjelaskan fungsi tersebut. Tapi dari developer sendiri sih kadang nggak sampai sebanyak itu sih. Jadi nggak usah khawatir kalau teman-teman belajar ini banyak nih merepotkan, belajar ini menyulitkan, waktu banyak buang waktu, enggak juga sih. Kalau kita mau mencoba sih, kalau kita setidaknya nggak berlari berjalan lah, jadi tidak berhenti. Jangan tidur ya. Nah, apalagi jadi kalau kita latihan bikin project nih, atau kita asal-asal dulu lah, atau kemauan gitu latihan bikin project, pasti ada cache tersebut. Ada mesti, nggak mungkin dong tiba-tiba 100% sempurna. Jadi pasti ada suatu kesulitan atau apa. Nah, kita baru ekspor ilmu di kesulitan tersebut. Nah, setidaknya kita benar. Nah, setidaknya kita dapat tuh ilmunya. Oh, ternyata bisa pakai ini. Lalu nanti di case-case selanjutnya atau apa, oh kemarin aku udah belajarnya nih, bisa digunakan lagi. Nah, jadi seperti itu. Oh iya. Iya sih, ada benernya juga ya. Kalau ini ya, nggak semua, iya sih benar juga yang dibilang tadi ya, nggak semua kita harus pelajari ya. Soalnya kalau misalkan di kantor tuh kita makainya di apa ya, backend taruhlah backend PHP, ya udah fokus aja di situ, nggak mesti kayak ngajarin golang juga, terus ini juga, jadi ilmunya nggak kepake juga ya. Tapi nggak ada salahnya juga belajar, nggak ada salahnya. Nggak ada salahnya juga kok, karena pasti kan kita bekerja ya di suatu perusahaan, kita dapat klien kan, pasti kan nggak kita yang menyesuaikan kliennya sih. Iya sih. Di mana kita nggak harus belajar, tapi kita belajar, ternyata klien membutuhkan hal tersebut dari kita kan, nah kita bisa menyumbang kita tuh, ternyata oh aku nggak sia-sia nih belajar ini, ternyata bisa digunakan saat ini juga. Oke. Menarik ya, udah panjang banget ya percakapan kita pada hari ini. Ya kalau gitu ya kita tutup aja ya kali ya. Udah panjang banget nih. Terima kasih Zaki udah bisa mengikuti acara podcast ini. Semoga kedepannya karirnya makin baik, makin sukses. Amin. Belajarnya makin giat lagi. Oke. Ya udah, kita tutup aja ya. Dadah.